Para sahabat sehat, kemarin saya mendapat 2 kasus keguguran yang berbeda. Yang pertama, hamil kosong atau dalam istilah kedokterannya disebut blighted ova, dan pasien yang kedua, hamil anggur, dalam istilah kedokterannya mola hidatidosa. Nah, para sahabat sehat, yuk ngobrol bareng saya, Dr. Pua, mengenai kedua hal ini. Apa bedanya, apa penyebabnya, bagaimana cara deteksi atau diagnosenya, bagaimana cara penata laksanaannya, dan tentunya yang terpenting, bagaimana selanjutnya, maksud saya untuk kehamilan berikutnya bagaimana. Kita ngobrol ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Kalau orang mengatakan hamil kosong, itu artinya kehamilan itu hanya ada kantongnya saja. Jadi kalau diperiksa itu nampak kantongnya saja, tidak ada janinnya, tidak ada embrionya, makanya disebut hamil kosong ya. Kemudian yang kedua, kalau mengatakan hamil anggur ya, dalam perkembangannya yang nggak benar nih plasentanya atau ari-arinya. Nah, sehingga apa? Disebut hamil anggur karena penampakannya nampak gelembung-gelembung seperti anggur. Jadi pertumbuhan plasentanya nggak normal. Nah, para sahabat sehat, tentunya yang menjadi pertanyaan kita, apa penyebabnya dokter? Kok bisa terjadi hamil kosong? Kok bisa terjadi hamil anggur? Kan kedua-duanya nggak benar nih ya. Kedua-duanya termasuk jenis-jenis abortus atau keguguran. Nah, pada hamil kosong itu ditengarai memang karena kelainan kromosom ya. Kalau mengatakan kelainan kromosom itu artinya bibitnya tuh. Bisa karena bibit laki-laki ataupun bibit wanita yang nggak benar ya. Kemudian yang kedua, kalau hamil anggur itu kesalahan genetik saat pembuahan. Jadi pembuahan yang benar itu kan satu sel telur dibuahi oleh satu sperma nih yang bagus nih, terjadi pembuahan. Nah, pada kondisi ini bisa jadi satu sel telur dibuahi oleh 2 sperma. Prinsipnya nggak benar nih saat pembuahan, sehingga terjadi perkembangan yang nggak betul juga menjadi yang disebut hamil anggur tadi ya. Itu penyebabnya. Nah, sekarang kalau sudah tahu penyebabnya, lanjut terus, apa dokter sekarang gejalanya? Nah, namanya juga hamil. Gejala yang paling sederhana tentunya kalau kita periksa tes kencing, positif kan ya. Kemudian gejala seperti mual muntah juga sama, ada gejala mual muntah ya. Tapi kalau pada hamil anggur ya mual muntah biasa sama seperti apa? Seperti hamil biasa. Kalau hamil anggur mual muntahnya itu parah banget ya. Parah karena memang hormon yang disebut HCG itu tinggi banget. Nah, kalau pada hamil anggur kebalikannya ya. Karena hormon HCG-nya tidak tinggi, kalau kita tes pakai tes pack ya, tes kencing pun kadang-kadang positif tapi positifnya samar ya. Kalau pada hamil anggur positif kuat sampai diencerkan titrasi tetap positif. Kalau kita periksa beta HCG-nya bukan lagi ratusan, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu gitu ya. Jadi sekali lagi mual muntahnya bisa lebih hebat. Kemudian gejala yang kedua ada seperti kram perut, sama ya. Jadi baik hamil kosong maupun hamil anggur sama-sama mengalami kram perut. Bisa mengeluarkan flek ya, tanda flek seperti apa? Seperti perdarahan ya. Tapi kalau pada blighted ova hamil kosong, flek-fleknya sedikit. Kalau pada hamil anggur, apalagi terjadi abortus mola, maksudnya hamil anggur yang sudah keguguran gitu, keluar darahnya banyak ya. Kemudian apalagi nih gejalanya? Itu tadi, kalau periksa kencing yang hamil kosong ini HCG-nya rendah sehingga sering positif dokter saya tes tapi samar ya. Kalau hamil anggur positif kuat. Nah, itu ya. Kemudian itu tadi merupakan gejala-gejala secara klinis. Kalau diperiksa dengan USG akan nampak nih hamil anggur itu kantongnya saja, tidak nampak janinnya, tidak ada embrionya ya. Jadi gestational sac positif, fetal pole negatif, fetal heart rate, denyut jantung bayi pasti negatif ya. Kalau hamil kosong karena tidak ada janinnya, tidak ada embrionya. Nah, kalau hamil mola, hamil anggur itu tadi di USG itu jelas ya, terlihat gambaran seperti gelembung-gelembung anggur, gelembung mola itu seperti buah anggur,
seperti sarang tawon ya, bulat-bulat kecil gitu ya. Honeycomb appearance tuh. Jadi nampak seperti sarang tawon. Kemudian bisa nampak kista ya. Dokter ini hamil dengan kista. Belum tentu, kadang-kadang itu kista akibat daripada hamil anggurnya itu sendiri. Jadi sekali lagi dengan USG bisa berbicara banyak. Kalau dokter masih ragu, biasanya kalau hamil kosong kan dokter menyarankan ibu, saya beri obat, datang lagi ya 2 minggu yang akan datang. Perlunya serial USG untuk memastikan apakah betul-betul tidak berkembang atau kosong hamilnya. Nah kalau hamil anggur ya, kalau udah jelas kelihatan seperti sarang tawon, seperti buah anggur, seperti lubang kecil-kecil ya, gelembung kecil-kecil gitu, udah pasti ya udah nggak usah nunggu pakai 2 minggu lagi ya. Kemudian para sahabat sehat, kalau periksa tes kencing itu kan pemeriksaan kualitatif yang kasar ya. Kalau pengen tahu berapa jumlah kadarnya daripada beta HCG, namanya pemeriksaan beta HCG kuantitatif. Tahu kadarnya, mau sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, itu penting untuk deteksi daripada hamil anggur atau mola tadi ya. Oke, kemudian kalau itu sudah tahu gejalanya baik melalui fisik maupun USG ya, tentunya diagnosanya tadi kan satu lagi, kalau tinggi fundus, jadi besarnya rahim kalau hamil kosong itu hampir sama ya dengan hamil biasa atau bahkan lebih kecil. Sebaliknya kalau hamil anggur, tinggi fundusnya lebih gede ya. Hamil masih 3 bulan kok sudah pertengahan simfisis pusat, jadi udah gede begitu, jadi lebih besar daripada usia kehamilan yang sebenarnya itu kalau hamil anggur ya. Kemudian untuk penata laksanaannya, nah kalau hamil kosong kadang-kadang bisa keluar sendiri spontan, terus dengan diberi obat bisa bersih sendiri, tidak perlu kiret kadang-kadang. Tapi bisa juga tidak bisa lurus sendiri, harus dilakukan tindakan kiret. Tapi berbeda dengan hamil anggur. Walaupun dia sudah terjadi keguguran keluar sendiri ya, gelembung-gelembung anggurnya itu masih perlu dilakukan kiret ya, supaya bersih. Karena ini ada dampaknya untuk selanjutnya, untuk kehamilan berikutnya ya. Jadi sekali lagi, kalau hamil kosong dokter akan memberi obat, harapannya bisa keluar sendiri, seperti kantong, seperti kalau telur ayam yang muda itu ya, keluar semua, sudah keluar sama kantongnya, kadang tidak perlu kiret. Sebaliknya kalau hamil anggur itu wajib dibersihkan dengan kiret ya. Karena dampaknya beda lagi. Kedepannya bagaimana dokter? Kalau hamil kosong setelah keguguran itu tadi, dokter menyarankan boleh hamil lagi dalam waktu tidak terlalu lama. 3 bulan sudah boleh hamil lagi ya. Nah, makanya tidak perlu ikut KB yang permanen atau KB yang jangka panjang ya, karena 3 bulan toh boleh hamil lagi. Apalagi belum pernah punya anak ya. Tentunya kepingin cepet-cepet bisa hamil lagi. Sebaliknya kalau hamil anggur itu perlu dipantau dengan cara beta HCG kuantitatif serial, USG lagi, bahkan beberapa saat yang lalu dengan metode yang belum secanggih sekarang, kiretnya pun kalau hamil anggur itu perlu kiret 2 kali. Jadi kiret pertama, kemudian seminggu 2 minggu kemudian harus kiret lagi supaya bersih begitu. Karena pertumbuhannya tuh bisa cepat. Dan kalau tidak dipantau dengan baik, bisa berubah menjadi yang disebut koriokarsinoma. Jadi dari hamil anggur bisa menjadi keganasan. Tapi tidak usah takut para sahabat sehat. Satu-satunya keganasan yang bisa sembuh total itu adalah hamil anggur yang menjadi koriokarsinoma. Jadi walaupun didiagnosa ganas ya, seperti kanker ganas, dia bisa sembuh. Tidak sama dengan jenis kanker-kanker yang lain ya. Sekali lagi tentunya harus nurut ya, ada suntikan obat-obat golongan metotrexat ataupun yang lain yang dokter sarankan itu harus nurut. Kalaupun harus dikuret 2 kali juga nurut. Tapi sekarang dengan kecanggihan alat dan sebagainya, kuretnya bisa hanya 1 kali, tapi pantauannya itu yang penting. Tidak boleh lengah, karena kalau ada tanda-tanda mengarah ke koriokarsinoma itu ditandai dengan peningkatan hormon HCG yang luar biasa, itu perlu dilakukan semacam kemoterapi dengan metotrexat tadi ya. Jadi sekali lagi tidak usah takut. Ada solusinya. Terus kalau ada pertanyaan, dokter setelah hamil anggur kapan nih boleh hamil lagi? Karena saya belum pernah punya anak. Nah beda ya, kalau hamil kosong tadi saya katakan 3 bulan saja sudah boleh hamil. Kalau hamil anggur biasanya pantauannya sampai 6 bahkan 12 bulan. Lebih amannya 1 tahun baru boleh hamil lagi. Kenapa begitu dokter? Karena itu tadi kita khawatir kalau dia akan berubah menjadi keganasan. Perlu dipantau, perlu kontrol, dan perlu pengobatan yang seoptimal, sebagus mungkin ya.
Udah jelas ya para sahabat sehat ya. Jadi itulah perbedaan antara hamil kosong dan hamil anggur, walaupun dua-duanya sama-sama merupakan kejadian komplikasi kehamilan atau keguguran. Tapi jelas ada bedanya. Oleh sebab itu para sahabat sehat, hamil pada trimester 1 perlu dilakukan USG, bukan untuk tahu jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi untuk memastikan ini hamilnya bagaimana, benar hamil janin ataukah hamil kosong, ataukah hamil anggur. Itulah perlunya USG pada trimester 1. Oleh sebab itu para sahabat sehat yang saat ini sedang hamil, masih trimester 1 pun jangan segan-segan atau segeralah periksa kepada dokter Anda supaya pasti, oh ya ini hamilnya bagus di dalam rahim, mengandung janin yang bagus, sudah ada detak jantungnya, itu yang kita harapkan. Kalau terjadi komplikasi kehamilan, baik itu hamil kosong maupun hamil anggur, nurut kepada nasihat dokter Anda. Akan dilakukan tindakan sesuai dengan indikasinya, ya. Saya rasa itu saja. Kalau kurang jelas silakan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Kalau Anda rasa ada manfaatnya, edukasi ini boleh di-share kepada siapapun juga. Salam sehat.